Kita tahu bahwa Umar itu terkenal sangat membela sunnah Rasul. Umar ini orangnya cerdas, sangat cerdas, baik di masa jahiliyah ataupun ketika dia masuk Islam. Kecerdasannya diakui oleh para sahabat, bahkan turun wahyu dari Nabi SAW bahwa Umar itu seorang mulham, firasatnya kuat. Tetapi akal secerdas Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, apabila berhadapan dengan sunnah Nabi SAW, maka Umar akan menundukkan akalnya dan mendahulukan sunnah Nabi SAW. Suatu ketika Umar tawaf mengelilingi Ka'bah. Dalam sunnah tawaf itu ada mencium Hajar Aswad. Ketika dia hendak mencium Hajar Aswad, maka Umar ibn Khattab kemudian mengatakan kepada batu yang dulunya itu dari sorga, Hajar Aswad itu dari sorga, dulu warnanya putih, tapi karena banyak kesyirikan di bangsa Arab akhirnya menghitam, dan sekarang menjadi hitam karena banyaknya orang yang melakukan dosa. Lah walaupun Hajar Aswad itu berasal dari sorga, tapi Umar mengatakan, wallahi inni la a'lamu annaka la tadur wa la tanfa, falaula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbaluka ma qabbaltu. Wahai batu, aku tahu, aku paham, oh ini hanya sekedar batu saja, tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa mencegah madarat. Kalaulah tidak aku melihat Nabi SAW mencium kamu, buat apa aku cium kamu? Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an meletakkan akalnya di sini. Dan ini menunjukkan bahwa Hajar Aswad saja tidak mendatangkan manfaat ataupun madarat. Jadi dari sini pelajaran besar bahwa Umar itu tunduk dengan wahyu. Kalau Nabi SAW sudah melakukan, maka Umar melakukan. Ini satu sikap Umar yang luar biasa yang perlu kita contoh. Yang kedua, ketika beberapa orang sudah mulai melakukan salat di pohon yang dulu di masa Nabi SAW, terjadi pembaiatan pertama, namanya Bai'atul Aqabah. Ada pohon besar di situ. Rasul berbaiat di situ, membaiat para sahabat Nabi SAW. Bai'atul Ridwan, Al-Quran membahasakan seperti itu. Lah di masa Umar bin Khattab ini, mulailah orang itu, mungkin bahasa kitanya, mencari jejak-jejak napak tilas Nabi SAW. Ada pula orang sholat di situ. Kalau masuk masjid mungkin tahiyatul masjid ya. Lah kalau di pohon itu masa ada tahiyatul pohon kan itu kan. Lah orang sudah mulai sholat di situ. Maka Umar bin Khattab ini melihat kemungkaran. Ini tidak pernah dilakukan Nabi dan para sahabatnya. Maka Umar mengutus pasukan untuk menebang pohon itu. Coba bayangkan di zaman Umar itu, pohon itu saja sudah dibuat sholat. Kalau seandainya pohon itu hidup sampai hari ini, mungkin sudah banyak orang tabaruk di situ. Mungkin ada orang juga cari nomor togel juga di situ. Naudzubillah. Ya. Tetapi oleh Umar bin Khattab ditebang tuh pohon itu, sehingga betul-betul tidak ada orang yang kemudian melakukan kesyirikan. Dan ini pelajaran tauhid yang diajarkan Umar bin Khattab kepada kita. Kemudian kasus yang ketiga, Umar bin Khattab suatu ketika membebaskan kota Persia. Makanya kenapa Umar itu dibenci oleh orang Persia, bahkan dia dibunuh oleh orang Persia. Abu Lu'lu al-Majusi, orang Persia, budak daripada Mughirah bin Syu'bah, pura-pura ngasah pedang, ngasah pisau bermata dua, sudah dilumuri racun. Rupanya ketika Umar sholat subuh dan menjadi imam, ditusuk dari belakang entah berapa kali, sampai Umar merasakan seolah-olah dia sedang digigit anjing. Akalatni kalbun, kata. Ini anjing siapa yang menggigitku, padahal dia sedang ditusuk oleh Abu Lu'lu. Sampai akhirnya darah mencucur, Umar tumbang pingsan, belum selesai sholat, di tengah sholat. Maka Umar dibawa ke rumah dan digantikan sholatnya oleh Abdurrahman bin Auf dengan sholat yang ringan. Jadi orang Persia itu tidak suka dengan Umar itu, karena dia yang memerdekakan Persia sampai Baitul Maqdis jatuh ke tangan kaum muslim.
Makanya lihat orang-orang Syiah itu hidup di Persia. Ya, di Persia itu orang-orang Syiah, makanya benci sekali kepada Umar. Lah ada sebuah kota di Persia itu, di situ ada kuburan seorang nabi Bani Israel namanya Daniel. Nabi Daniel, salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel, itu disembah oleh orang-orang situ. Maka Umar bin Khattab melihat kemungkaran banyak orang yang kuburiyun menyembah kuburan. Akhirnya Umar mengutus pasukan untuk menggali kuburan Nabi. Malam-malam diutus pasukan, digali kuburan itu. Setelah digali kuburan itu, dipindah ke tempat lain, dibuat 9 kuburan, 8 kosong 1 isi. Gitu ya. Jadi malam-malam itu dibuat ada 9 kuburan. Ini yang 8 kosong hanya kubur-kuburan gitu. Yang 1 isi itu kuburan Daniel, sehingga orang tidak tahu yang mana satu kuburannya itu. Lah dari sini Umar bin Khattab juga ingin mencegah, dalam bahasa usul disebut syaddud dari'ah namanya, mencegah sebelum terjadi kesyirikan. Karena memang Persia itu terkenal orang-orang para penyembah berhala, penyembah api di zaman itu. Tapi dengan dibebaskan Persia, akhirnya Persia menjadi negeri Islam. Ini mauqif yang ketiga, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berusaha memperjuangkan sunnah Nabi SAW. Kemudian juga yang kelima, ketika Nabi SAW bertanya kepada Umar, "Ya Umar, wahai Umar, bagaimana kau mencintai diriku?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Demi Allah wahai Rasul, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, engkau lebih aku cintai dibandingkan hartaku, dibandingkan keluargaku, dibandingkan manusia yang kucintai kecuali diriku." Kata Nabi SAW, "La ya Umar, hatta min nafsi." Kamu belum mencintai diriku karena masih mendahului dirimu. Maka Umar pun mengatakan, "Aku lebih mencintaimu wahai Rasul SAW daripada hartaku, anak-anakku, dan seluruh orang yang kucintai termasuk diriku." Kata Rasul, "Al-an ya Umar, al-an." Itulah baru kecintaan. Karena Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajmain." Orang itu tidak dinyatakan beriman sampai aku, kata Rasulullah, lebih dicintai daripada dirinya, anaknya, keluarganya, dan orang-orang yang dicintai. Begitulah harusnya mencintai Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW diisukan bercerai dengan istri-istrinya karena terjadi, mungkin bahasa kitanya, demo. Sebagian istri-istri Nabi itu berdemo kepada Nabi SAW menuntut uang belanja. Kalau istri Nabi saja demo, bagaimana pula istri antum? Makin demo lagi. Istri Nabi saja menuntut kepada Nabi SAW tambahan belanja, dan itu sifat wanita. Antum makin dikasih, istri antum tuh makin melonjak biasa. Nah jadi sebagian istri Nabi itu datang kepada Rasul minta tambahan belanja. Nabi sudah berusaha mencukupi istri-istri, dan itulah kemampuan Nabi SAW. Dia manusia, bukan malaikat, ya, dan bukan Tuhan. Akhirnya kemudian Nabi pun marah. Akhirnya Nabi keluar dari rumah istri-istrinya, bukan mendihar, ya. Jadi keluar dari rumah istri-istrinya, akhirnya dia tinggal di satu tempat di samping kandang kuda itu. Jadi ada satu ruangan tempat tidur gitu ya, sampingnya kandang kuda. Hampir 1 bulan Nabi mengilah, dalam bahasa Quran namanya ilah, bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, itu namanya ilah. Ada istilah khulu, ada istilah zihar, ada istilah ilah dalam fikih itu. Mengilah itu bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Hampir 1 bulan tuh, sampai tersebar Nabi menceraikan istri-istrinya. Marah Abu Bakar sama Aisyah, marah Umar sama Hafsah, karena anak-anaknya semua istri-istri Nabi masalahnya. Tapi Umar ingin memastikan berita itu benar atau salah gitu, hoax ataupun tidak. Karena berita ini bisa digoreng orang-orang munafik masalahnya kan. Oh, di zaman itu ada YouTube, ada WA, ada Facebook. Wah, udah dipakai itu media itu sama orang munafik itu, ya. Akhirnya kemudian Umar datang ke rumah Nabi SAW, tempat tidur Nabi SAW. Nabi ini tidur, alasnya hanya pelepah kurma.
yang dianyam tuh, pelepah kurma dianyam kemudian ditaruh jadi semacam tikar dari pelepah kurma. Otomatis kalau kemudian Rasul tidur kemudian bangun, ada bekasnya, karena di zaman itu baju yang dipakai bukan seperti ini. Ada yang mengatakan baju di zaman itu seperti orang ihram. Di zaman Nabi itu bajunya itu pakai kayak orang pakai ihram, itulah pakaian di zaman itu ya. Makanya jarang orang yang kemudian punya baju banyak di zaman itu, hanya kain diselendangkan begitu. Jadi Nabi SAW kalau tidur kemudian bangun, itu garis-garisnya itu masih ada. Lah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat bekas-bekas hasir tadi, maka Nabi SAW Umar mendatangi Rasul. Tiba-tiba kemudian Umar menangis melihat kondisi keprihatinan Rasul seperti itu. Nabi heran, Umar masuk tiba-tiba menangis. Maka Rasul mengatakan, wa ma yubkika ya Ibnul Khattab, kenapa kau menangis wahai Ibnul Khattab, ada apa? Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, inna Kisra wa Qaisara fima huma fihi wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, Rasul, saya pernah menjumpai Raja Persia dan juga Raja Romawi. Mereka luar biasa. Tempatnya megah, kasurnya empuk, dayangnya banyak. Subhanallah. Sementara engkau utusan Allah seperti ini. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Umar, amma tarda an takuna lahumat dunya walakal akhirah. Umar, apakah kau ridha lebih meminta di dunia sementara di akhirat lebih baik dibandingkan dunia? Nanti ada masanya di mana Allah Subhanahu wa taala akan berikan sesuatu yang jauh lebih megah, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak. Itulah kenikmatan sorga wahai Umar. Jadi Nabi menasihati, tapi lihat bagaimana Umar bin Khattab selalu memperhatikan Nabi SAW. Makanya wajar kemudian dia jadi orang kedua setelah Abu Bakar yang diajak musyawarah Nabi SAW, karena perhatiannya luar biasa dan punya kecerdasan yang luar biasa. Bahkan syariat adzan, paham ya antum adzan? Adzan ini sebenarnya salah satu yang berjasa adalah karena mimpinya Umar. Dulu ketika datang ke kota Madinah, orang bingung cemana mengumpulkan orang ke masjid karena belum ada azan. Maka sebagian sahabat mengatakan, Rasul, kita tiup trompet saja kalau datang waktu sholat ya. Yang lain mengatakan, Rasul, kita buat lonceng saja, kita tabuh aja lonceng datang waktu sholat. Yang lain mengatakan, kita cari api, kita pas waktu sholat kita nyalakan di ketinggian, jadi orang paham. Rasul tidak mau, karena itu amalannya orang Nasrani, amalannya orang Yahudi, dan amalannya orang Majusi. Akhirnya kemudian beberapa malam, dua sahabat dimimpikan dijumpai oleh malaikat Jibril dan diajari azan. Pertama Umar bin Khattab, yang kedua Abdullah bin Zaid. Jadi Abdullah bin Zaid mimpi berjumpa dengan malaikat. Kemudian malaikat itu mengajari lafaz-lafaz azan yang kita kenal hari ini. Kemudian setelah itu juga Umar juga mimpi yang sama. Keesokan harinya dua sahabat ini datang kepada Rasulullah menceritakan mimpinya. Dua-duanya sama. Maka melihat kesamaan mimpi itu, apalagi yang bermimpi Umar bin Khattab dan itu sebuah kebaikan, maka Rasul mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal fa'adzin." Bangkit wahai Bilal, azanlah. Maka kemudian Bilal diajari lafaz azan, lafaz yang dimimpikan Umar bin Khattab dan Abdullah ibn Zaid. Dan itu menjadi sebuah syariat sampai hari ini kan. Lafaz azan ya seperti itu, kecuali orang Syiah. Ya, orang Syiah itu ada tambahan dalam azan. Ya. Ada tambahan di ujung sebelum takbir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara sikap Umar bin Khattab karena cintanya dengan Nabi SAW, Umar pernah menangis gara-gara Rasul menceritakan tentang kisah dia masuk ke dalam surga. Dan ini sudah saya ceritakan di muqaddimah. Jadi Nabi SAW itu melihat ada satu istana di surga ketika peristiwa Mi'raj itu. Istana itu terbuat dari emas, karena bahan baku surga itu emas sama perak saja. Jadi ini ada bangunan besar, istana terbuat dari emas. Kemudian Nabi SAW setelah dijelaskan bahwa itu istananya Umar, penasaran Rasul itu, ingin mendekati dan masuk ke dalam istana itu. Belum sampai masuk,
Ya, masih menuju istana, dilihatnya ada bidadari di situ. Ada seorang wanita yang sangat cantik sekali sedang berwudu. Maka Nabi SAW menundukkan pandangannya. Bayangkan, ini di sorga loh ya. Di sorga itu semua halal, tidak ada yang haram di sorga itu, dan tidak dilarang melihat wanita di sorga itu. Tapi Nabi menundukkan pandangan ini, menunjukkan apa? Nabi ingin mengajarkan kepada kita tentang ghaddul basar. Kemudian Rasul tidak jadi, balik lagi. Setelah keluar dari sorga, kemudian setelah peristiwa itu dia memanggil Umar bin Khattab dan mengatakan, ya Umar, inni ra'aitu jannataka, aku melihat surgamu wahai Umar. Kata Umar bin Khattab, bagaimana sifatnya? Kata Nabi SAW, sebenarnya aku ingin masuk ke dalam surgamu, ke dalam istanamu, tapi terhalang dengan bidadarimu. Maka aku pun tidak jadi, karena aku malu denganmu. Kata Nabi, kata Umar bin Khattab sambil menangis, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasul, a'alaika agharu ya Rasulullah, a'alaika agharu ya Rasulullah. Rasul, haruskah aku cemburu denganmu? Haruskah aku cemburu denganmu? Ini kan wanita di sorga. Lain kalau istri kita di dunia kan itu ya diganggu orang ya cemburu. Ini kan wanita di sorga. Haruskah aku cemburu denganmu? Sambil menangis Umar bin Khattab radhiyallahu di hadapan Nabi SAW. Masya Allah, itu cintanya Umar luar biasa kepada Nabi SAW. Ya. Makanya Umar tidak pernah meninggalkan Nabi SAW. Sampai ketika wafatnya, dia mengatakan kepada Abdullah putranya, Abdullah bin Umar, tolong sampaikan kepada Aisyah, tolong sampaikan kepada Aisyah, jangan katakan dari Amirul Mukminin. Aku sudah bukan Amirul Mukminin, katakan dari Umar bin Khattab. Bisa enggak aku dikuburkan di samping Rasulullah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, sebenarnya tempat itu untukku, tapi karena yang meminta Umar bin Khattab, maka aku izinkan. Sampai meminta dikubur itu di samping Nabi juga. Saking cintanya Umar bin Khattab, ingin tetap menjadi sahabat Rasul, sampai akhirnya kuburan itu ya berjejer, kuburan Rasul, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar gitu ya. Sampai sekarang. Ya, jadi Rasul dulu, kemudian agak mundur sedikit Abu Bakar, kemudian agak mundur lagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Intinya bahwa kecintaan Umar kepada Nabi SAW luar biasa.